Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Mahmud tentang pembelajaran di masa pandemi ini, COVID-19. Ya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mahmud. Saya di sini sebagai guru olahraga di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Kibin. Ya. Nanti kita coba pertanyaannya aja seperti apa ya. Nah, saya ada beberapa poin, Pak, yang akan saya tanyakan. Jadi, poin yang pertama itu, di masa pandemi ini, Pak, apa saja kendala pembelajaran, Pak? Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di masa pandemi ini ada emang ada setiap maupun di masa pandemi ataupun tidak itu ada aja kendala pada siswa ya. Tapi untuk di masa pandemi ini sangat banyak kendalanya. Misalnya dari siswa itu ada beberapa siswa emang tidak memiliki alat komunikasi yang mendukung gitu kan. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak pembelajaran itu emang harus menggunakan alat komunikasi, ya kan, handphone aja istilahnya untuk melaksanakan pembelajaran itu. Terus selain alat komunikasi ada juga kuota internet nih. Ada yang emang punya HP gitu, ada punya alat komunikasi, tapi mereka si kuota ini tidak mendukung atau mungkin tidak punya gitu. Tapi karena emang sekarang udah ada bantuan sih dari pemerintah, cuma beberapa doang gitu. Tidak semuanya sebenarnya siswa, iya, tidak semuanya siswa itu menerima kuota sebenarnya. Ada beberapa juga yang enggak gitu. Terus setelah tadi ada alat komunikasi, terus kuota, terus juga dari lingkungannya. Dari lingkungan si siswa ini ada yang emang lingkungannya tuh kurang terjangkau dari akses internet. Akses internet, ada yang mereka punya HP gitu. Kuota ada tapi internetnya untuk sinyalnya ini susah. Ada apalagi kayak di daerah-daerah pegunungan gitu ya, istilahnya yang daerah-daerah pelosok gitu. Itu sangat susah mereka kadang memberikan, "Pak, saya nggak ada sinyal nih, nggak bisa masuk," misalnya menggunakan Zoom ataupun lainnya gitu. Kendalanya di situ sih kebanyakan. Terus sama emang harus benar-benar sesuai gitu. Kalau misalkan di alat-alat pembelajaran sekarang, alat komunikasi, ya kendalanya di situ doang sih, alat komunikasi, terus kuota internet dan juga lingkungan untuk akses internetnya itu sih kendalanya. Kebanyakan siswa kalau misalkan ada yang izin tuh, itu alasannya gitu, itu basic kendalanya. Itu contohnya seperti kayak tidak ada sinyal, itu ada dispensasi apa tidak, Pak? Biasanya kalau misalkan ada kendala itu, kita beri izin siswa untuk ke sekolah. Karena selama pembelajaran itu guru tetap datang ke sekolah. Jadi guru itu melakukan pembelajaran itu di sekolah, sedangkan siswanya di rumah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada beberapa siswa yang memiliki kendala itu, kita anjurkan untuk datang ke sekolah. Terus kita jelaskan di situ gitu materinya. Jadi selama kita menjelaskan, ya siswa sambil melihat gitu. Jadi kendalanya apa sih? Penanggulangannya ya gitu ya. Siswanya sudah datang ke sekolah gitu, tapi tetap dengan menggunakan protokol, ya menggunakan masker dan lainnya gitu. Poin selanjutnya, Pak, pembelajaran di masa berbasis online ini, Pak, kan dilakukan dengan jarak jauh ya, Pak. Apa saja sih strategi pembelajaran yang Bapak lakukan selama pandemi ini, Pak? Jadi strateginya itu, caranya sih ya, pembelajarannya sebenarnya sama kayak pembelajaran tatap muka, cuman kita basisnya berbeda. Yang biasanya tatap muka gitu di kelas, sekarang itu sebenarnya sama, cuman kita dilaksanakan di rumah masing-masing gitu. Sebenarnya sama. Jadi ya biasa kita memberikan materi gitu, memberikan materinya. Terus ya kadang setiap kita sudah memberikan materinya, kita kasih tugas. Sebenarnya sama, cuman cara pelaksanaannya aja yang berbeda. Prosesnya sama sih gitu. Jadi gini, Pak, apakah pembelajaran yang sudah diberikan ini, Pak, sudah sepenuhnya tersampaikan kepada siswa? Iya, untuk di masa sekarang ya, untuk masalah tersampaikan tidaknya itu sebenarnya kembali lagi ke siswanya. Cuman kita kalau misalkan sebagai guru gitu sudah berusaha nih untuk gimana caranya siswa nih
bisa nerima si materi yang kita sampaikan gitu dengan beberapa cara gitu. Cuman ya kembali lagi ke siswanya, kadang-kadang ada yang emang males gitu belajar online karena emang harus pembiasaan sih sebenarnya, yang biasanya tatap muka gitu di depannya ada mereka gitu di depan, terus kita di depannya gitu menjelaskan materi secara langsung. Tapi sekarang dengan online ini emang harus pembiasaan sih merekanya. Istilahnya banyak yang emang males gitu mengikuti kegiatan pembelajaran online gitu, lagi yang kayak Zoom harus bener-bener mantengin si alat komunikasi mereka gitu. Jadi ya emang harus dari mereka nya sebenarnya. Kita mah dari guru, hampir semua guru sih emang berusaha gimana caranya materi ini tersampaikan gitu. Misalnya dengan video pembelajaran, misalnya materi tentang, kalau saya sendiri kan olahraga gitu. Saya kadang jadi materi berbentuk video, jadi saya menjelaskan buat video, menjelaskan materinya, saya praktekkan, kirim ke siswanya gitu, atau kita tampilkan bareng-bareng gitu sih strategi dari kita yang gitu. Jadi ke pertanyaan selanjutnya Pak, menurut tanggapan Bapak sendiri, lebih bagus pembelajaran online ini dengan jarak jauh, kan kita sama-sama aman ya Pak ya. Nah, atau pembelajaran normal seperti biasanya gitu Pak di kelas? Sebenarnya kalau menurut saya kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah tersampaikan? Kalau misalkan masalah bagus yang mana, kalau misalkan pengen tersampaikan, sebenarnya lebih baik sih tatap muka langsung gitu. Biar enak Pak ya. Karena si siswa itu menjelaskan mendengarkan penjelasan secara langsung dari muridnya. Apalagi kalau misalnya kayak olahraga kan harus praktek tuh. Harus praktek dan harus kita contohkan, terus harus kita betulkan, misalnya gerakannya, misalnya senam aja ataupun yang lainnya gitu ya. Misalnya sepak bola gitu, cara mainnya jangan kayak gini. Ya, meskipun kadang kita bertugas sih, silakan bikin video tentang senam, misalnya tentang senam gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak ada perbaikan dari kita, misalnya kamu harusnya gini nih melakukannya gitu. Kalau misalkan nggak ada itu kan otomatis si materi tidak tersampaikan. Jadi emang kalau misalkan pengen tersampaikan ke muridnya si materinya itu mendingan tatap muka langsung, Pak, ya? gitu. Karena emang itu, karena emang sendiri lah, kalau misalkan orang sini mah kita emang udah biasa dengan tatap muka kayak di luar negeri atau mungkin sekolah yang udah canggih Pak ya? Bagus lah istilahnya, canggih gitu kan, ada emang yang tetap online gitu. Tapi kita kan sudah biasa dengan tatap muka gitu. Emang yang paling bagus itu kalau misalkan di daerah sini masih tatap muka. Iya Pak. Ini Pak, poin terakhir Pak dari saya ya. Harapan kedepannya nih menurut Bapak sendiri tentang pembelajaran di masa Pandemi COVID ini Pak. Mungkin Bapak ingin jumlah siswa di dalam yang masuk itu sekolah ramai Pak ya. Pembelajarannya new normal gitu, seperti sekarang ini siswanya sedikit tapi ada suasana ketenangan gitu Pak dalam pembelajaran. Jadi harapan saya sih tatap muka ada gitu. Cuman ya kita harus tetap mengikuti protokol gitu misalnya. Jadi si siswa itu yang masuk 50%, yang emang sekarang bulan Januari nih ya rencananya sih sudah masuk ya, tapi nggak tahu bakalan jadi atau enggak. Itu kan nanti kan ditetapinnya dalam satu kelas misalnya jumlah si siswa ini 30, itu 50%-nya aja yang masuk gitu. Nanti sebenarnya bergantian gitu sih. Jadi setengahnya, dan emang tetap mengikuti protokol gitu. Jadi yang biasanya di dalam satu kursi atau satu meja itu 2 orang, nanti kan bisa cuma sendiri-sendiri. Jadi 50% yang masuk gitu, bergiliran gitu sih. Mungkin cukup sekian Pak. Cukup, terima kasih Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.